Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zalfa Yulia Safitri. Saya dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan Jepang di wilayah Indonesia. Pada mulanya, Jepang mencari sumber daya di Indonesia untuk kebutuhan perang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya, kira-kira sekitar 20.000 orang, mendarat di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tanggal 2 September 1942, dibentuklah Heiho. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi bagian Angkatan Darat, Markas Besar Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, terjadilah peristiwa Chot Bilang Aceh. Perlawanan pertama kali terbuka untuk melawan Jepang dari rakyat Aceh. Rakyat melawan tentara Jepang dipimpin oleh seorang ulama muda dan guru mengaji, yaitu Tengku Abdul Jalil. Jepang mewajibkan rakyat untuk melakukan seige, tetapi Tengku Abdul Jalil menentang hal tersebut. Pada tanggal 9 Maret 1943, dibentuklah Seinendan atau Barisan Pemuda. Anggotanya yaitu berusia 14-22 tahun. Tujuan dari Seinendan sendiri untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. Pada tanggal 16 April 1943 dibentuklah Putera atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Haji Mas Mansur. Pada tanggal 20 April 1943 dibentuklah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Anggotanya yaitu berumur 23-25 tahun. Tugas dari Keibodan sendiri untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Pada Agustus tahun 1943 dibentuklah Fujinkai atau Himpunan Wanita. Anggotanya adalah para wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugasnya yaitu menjaga pertahanan peperangan garis belakang, seperti contohnya mendukung majunya perekonomian dan pengadaan berbagai peralatan perang. Pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuklah PETA atau Pembela Tanah Air. PETA merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. PETA memiliki peranan penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia yang meski awalnya ditugaskan untuk membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Pada tanggal 25 Februari 1944 terjadilah peristiwa Singaparna. Perlawanan ini terjadi di sebuah pesantren di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Zainal Mustafa melakukan perlawanan karena menolak ajaran Seikire karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Pada tanggal 1 Maret 1944 dibentuklah Shunshintai atau Barisan Pelopor, yaitu tokohnya Bung Karno, Otto Iskandar Dinata, dan Raden Panji Suroso. Tujuan dari Barisan Pelopor ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadilah pemberontakan PETA di Blitar. Pemberontakan ini dipimpin oleh Supriyadi terhadap pasukan Jepang. Pemberontakan ini terjadi karena perwira PETA kerap direndahkan oleh Jepang dan para Shikodan yang melatih mereka bersikap congkak dan sombong. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemerasan yang dilakukan oleh Jepang. Pada tanggal 23 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokunshu Jumbi Kosakai, yang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. BPUPKI diketuai oleh Dr. Hajiman Diningrat dan wakilnya yaitu Hibagase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Suroso.
Pada tanggal 16 April 1945, Kongres Pemuda Seluruh Jawa diprakarsai oleh anggota muda Indonesia. Kongres ini menghimbau para pemuda di dunia hendaknya bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman di Hiroshima oleh Amerika Serikat. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. PPKI dalam Jepang ialah Dokunshi Dokunitsu Junbi Inkai yang berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu melalui radio BBC. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pergi ke Dalat Vienna untuk melakukan perjanjian dengan Jepang. Pada 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24, tetapi dengan syarat seluruh daerah Hindia Belanda diberikan kemerdekaan, namun untuk Malaya dan bekas jajahan Jepang atau Kalimantan Timur tidak diberikan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat yang diumumkan langsung oleh Kaisar Jepang Hirohito melalui radio nasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.